Saat ini, jumlah pengangguran di Indonesia meningkat, sementara jumlah angkatan kerja terus bertambah. Pada tahun 2025, jumlah angkatan kerja mencapai 153 juta jiwa. Jumlah ini terus meningkat sekitar 2 hingga 3 juta setiap tahunnya. Di Indonesia, selain jumlah angkatan kerja dan pengangguran, masalah yang menjadi sorotan adalah kesiapan kerja yang belum memadai. Menurut survei Angkatan Kerja di Bandung, sebanyak 75% belum siap memasuki dunia kerja. Hal ini didukung oleh hasil survei pada Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo bahwa sekitar 50% pengusaha menyatakan keterampilan lulusan di Indonesia di bawah ekspektasi, terutama dari sisi teknikal, digital, dan soft skills. Sementara itu, Indonesia berada di peringkat ke-88 dari 130 negara dalam Indeks Daya Saing Talenta Global 2023. Ranking ini mencerminkan masalah dalam hal kualitas lulusan dan kesiapan kerja dalam lanskap profesional global. Terlebih lagi saat ini dengan kemajuan teknologi dunia tengah memasuki era otomasi, di mana berbagai pekerjaan dapat digantikan oleh mesin atau AI. Beberapa profesi telah hilang karena lebih mudah jika dikerjakan mesin. Meski profesi baru muncul, namun perubahan ke arah otomatisasi ini terus bergerak maju. Seiring dengan munculnya profesi baru dan tantangan di dunia kerja yang menuntut kesiapan kerja dan daya saing yang lebih tinggi, perlu adanya peningkatan daya saing dan kesiapan kerja atau graduate employability dari pencari kerja atau lulusan usia kerja. Untuk itu, pada 6 Februari 2025, Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Ilmu Komunikasi dan Psikologi Universitas Islam Bandung mengadakan pengabdian kepada masyarakat tentang penguatan kesiapan kerja atau graduate employability kepada masyarakat terhadap pramuka penegak sekota Bandung. Sebelum sesi pertama acara dimulai, dilakukannya dengan post-test untuk mengukur kemampuan peserta terhadap materi yang diberikan. Di sesi pertama, tim Fakultas Psikologi Universitas Islam Bandung menyampaikan psikoedukasi, self-development, dan adaptasi karir. Sesi ini diakhiri dengan pengisian tes minat bakat dan adaptasi karir untuk mempermudah peserta dalam mengidentifikasi arah karir dan kesiapan kerja mereka. Pada sesi 2, peserta diberikan materi tentang kemampuan interpersonal dalam lingkungan kerja yang merupakan salah satu soft skill penting dalam kesiapan kerja. Tujuan PKM ini adalah supaya generasi muda mempunyai bekal yang disebut dengan graduate employability atau kesiapan kerja untuk menghadapi persaingan di era otomasi. Sesi terakhir adalah role play tentang materi yang telah diajarkan, yaitu komunikasi antar persona dan adaptasi karir. Peserta terlihat antusias melakukan role play sebagai contoh pengaplikasian kemampuan yang telah didapatkan. Acara ditutup dengan pengisian post-test yang mengukur efek dari pelatihan ini terhadap peserta secara kognitif. Melalui serangkaian kegiatan ini, diharapkan seluruh peserta pramuka penegak dapat menguatkan kemampuan intrapersonal dan antarpersona sehingga mempunyai kesiapan kerja yang bagus dan dapat bersaing secara nasional maupun global di tengah tantangan era otomasi. Oke, hari ini kita udah beres nyelesain PKM dari jam 8 sampai jam 4. Betul, proses kita selama ini kurang lebih dari 1 bulan. Alhamdulillah acaranya berjalan lancar walaupun singkatnya waktu, tapi sukses lah ya. Iya, terus pesertanya juga pada heboh, pada seru banget. Jadi acara ini bisa terbilang the best. Sungguh bahagia karena mendapatkan ilmu yang memang tadinya belum didapat sebelumnya gitu. Pengalaman baru. Senang sih karena aku juga bisa dapat ilmu baru. Rasanya sangat senang karena dapat teman baru dan ilmu yang mungkin sangat bermanfaat buat saya. Pengabdian masyarakat yang dilakukan semua universitas, khususnya Unisba ini sangat baik. Khususnya untuk mempersiapkan tenaga kerja.
Karena apa? Mereka harus diberitahu peta persaingan ketenaga kerjaan di seluruh dunia. Dengan demikian, pengabdian masyarakat seperti ini perlu dikembangkan terus supaya adik-adik pramuka atau siapapun pelajar atau pemuda siap-siap untuk melatih dirinya sendiri untuk menghadapi tantangan zaman. Oleh karena itu, penegak-penegak harus siap-siap untuk menyesuaikan diri. Banyak belajar dan kemudian siap bersaing.